Dikenal menawan, Dini Sera Afrianti nahasnya meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur, anak dari mantan anggota Dewan. Lantas apa yang membuat Ronald tega menganiaya sang kekasih? Dini Sera Afrianti meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Tubuh korban yang sudah tak berdaya usai dianiaya Ronald dibiarkan tergeletak di parkiran Black Hole KTV, Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, bukannya menolong sang pacar, Ronald justru merekam sambil menertawakannya. Sempat ditanya oleh petugas keamanan, namun Ronald berbohong dan mengaku tidak mengetahui kenapa korban bisa tergeletak di parkiran. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Bukan. Sebelum meregang nyawa, Dini Sera sempat makan malam dengan sang kekasih Ronald Tanur pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 6:30 malam. Saat makan malam, Ronald mendapatkan telepon dari temannya dan diajak untuk karaoke di Black Hole KTV, Mall Landmark, Surabaya. Pukul 9:30 malam, sejoli yang baru kenal 5 bulan tersebut berkaraoke bersama teman-temannya sambil minum minuman keras hingga larut malam. Keduanya meninggalkan ruang karaoke pada pukul 12:10 dalam keadaan cekcok. Ronald yang emosi kemudian menendang kaki kanan korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ, Ronald kemudian memukul korban menggunakan botol miras sebanyak 2 kali. Usai penganiayaan tersebut, keduanya kemudian turun menuju parkiran menggunakan lift. Sesampainya di basement, korban keluar lift terlebih dahulu, meninggalkan Ronald sambil bermain handphone. Korban kemudian bersandar di pintu mobil sebelah kiri sambil menunggu Ronald. Namun saat Ronald masuk mobil, ia langsung menjalankan mobil dengan berbelok ke arah kanan. Korban pun terjatuh dan terlindas mobil Ronald serta terseret hingga sejauh 5 meter. Ronald baru menghentikan mobil setelah diteriaki satpam yang menyaksikan kejadian tersebut. Seolah tak melakukan apapun, Ronald turun dari mobil dan merekam korban dalam kondisi terkapar tak berdaya sambil tertawa. Selanjutnya dengan bantuan satpam, Ronald mengangkat dan memasukkan Dini ke mobil untuk dibawa pulang ke apartemen. Pada pukul 1 dini hari, Ronald tiba di apartemen korban dan memindahkannya ke kursi roda. Pak, telepon Pak, Jus mati, Pak Jus mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Jus mati Pak, bener. Dalam keadaan tak berdaya, Ronald Tanur membawa Dini Sera ke rumah sakit. Namun tak lama tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia tepat pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, Ronald yang merupakan anak anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur baru ditetapkan menjadi tersangka 2 hari usai kejadian, tepatnya pada 6 Oktober 2023. Kapolrestabes Surabaya menyebut usai menganiaya, Ronald juga tega melindas korban Dini Sera dengan mobil. GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan. Sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah kiri terduduk. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih. Oktober 2023, tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebut hasil otopsi Dini Sera Afrianti mengalami sejumlah luka luar dan dalam yang mengakibatkan nyawanya melayang.
pada pemeriksaan luar kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5, kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Nama Ronald Tanur menjadi perhatian publik setelah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Gregorius Ronald Tanur merupakan anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI, Komisi 4 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Nusa Tenggara Timur. Akibat perbuatan anaknya, Edward Tanur dinonaktifkan dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara dan membayar biaya restitusi kepada ahli waris Dini Sera sebesar 263 juta rupiah. Namun tuntutan jaksa diabaikan majelis hakim. Ronald Tanur dinyatakan tak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim Ketua Erin Tuah Damanik. Vonis bebas dinilai janggal. Sosok 3 hakim yang menangani sidang Ronald Tanur pun menjadi sorotan publik. Erin Tuah Damanik merupakan hakim aktif di Pengadilan Negeri Surabaya dengan jabatan Pembina Utama Madya 4D. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2022, total kekayaan Hakim Damanik mencapai 8 miliar 55 juta rupiah. Sebelum membebaskan Ronald Tanur, Erin Tuah Damanik juga pernah menjatuhkan vonis bebas kepada Sukron, mantan Bupati Tapanuli Tengah, dan bebas Lili Yunita atas kasus penipuan senilai 42 miliar rupiah. Heru Hanindyo merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara tahun 2023, Heru memiliki kekayaan 6,7 miliar rupiah. Hakim Heru Hanindyo pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim Mangapul merupakan hakim mediator di Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A. Berdasarkan laporan LHKPN 2023, Mangapul memiliki kekayaan 1,3 miliar rupiah. Selain turut memvonis bebas Ronald Tanur, Hakim Mangapul juga pernah memvonis bebas Kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi, dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Penetapan 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara vonis bebas Gregorius Ronald Tanur menunjukkan ada ketidakberesan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sejatinya para hakim mampu berlaku adil dalam memutus semua perkara. Alih-alih memutus perkara hanya demi uang dan harta semata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.